Pak Bersa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kita akan bahas masalah biaya kuliah naik 2 kali lipat di Unsud, mungkin lebih dari 2 kali lipat yang berujung kisruh dan juga ricuh mahasiswa bersama Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jenderal Sudirman atau Unsud di Purwokerto, ada Pak Nur Farid. Pak Nur, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak Nur, jadi sebenarnya Pak, apa alasan melakukan penaikan uang kuliah tunggal ini untuk para mahasiswa di sana, Pak? Jadi ini atas dasar evaluasi diri, kita kan tiap tahun melakukan evaluasi diri. Kemudian tahun 2022 BPK mengingatkan kami untuk mengevaluasi lagi uang kuliah tunggal APIP untuk dievaluasi, untuk diperbarui. Teguran itu juga ke rektor kita dan Kemendikbud tentunya. Atas dasar itu, pada tahun 2024 awal kami dengan peraturan Menteri nomor 2 dan keputusan nomor 54, kita diminta untuk mengevaluasi, memperbarui UKT kita yang tahun 2012 baru disetujui. Karena kita Unsud itu perguruan tinggi negeri BLU, maka semua aturan harus mengikuti Kemendikbud. Makanya kita susun kembali sesuai aturan atas dasar kurikulumnya, atas dasar metode pembelajarannya, atas dasar wilayah, atas dasar akreditasi. Jadi akreditasi internasional di tarif usulan itu memang lebih tinggi daripada yang tidak terakreditasi maupun akreditasi. Pak Nur, apakah memang selalu rutin diperiksa oleh BPK dan berapa, Pak Nur, apakah memang selalu rutin diperiksa oleh BPK, berapa jangka waktunya kemudian akan diperiksa lagi? Tiap tahun kita diperiksa, baik Irjen, BPKP maupun BPK. Jadi kita lembaga BLU pemerintah ini selalu diperiksa. Jadi penggunaan atau segala aturan yang kita terbitkan diperiksa, diaudit, apalagi uang ya. Jadi pembangunan yang ada di kita ini tidak menggunakan sepenuhnya uang UKT. Kayak RSA yang akan kita bangun sekitar 300 miliar ini juga tidak menggunakan uang UKT. Uang UKT digunakan untuk operasional yang sifatnya bersangkut paut dengan pendidikan. Kemudian kita juga sudah mewadahi 20% untuk orang tidak mampu. Jadi tahun kemarin 34% mahasiswa kita dilayani dengan UKT 1, 2, dan KIP. Baik, Pak Nur. Jadi UKT 1 itu 500.000. Gimana? Kalau untuk UKT di Universitas Jenderal Sudirman ini kapan terakhir kali naik? Tahun 2012 itu. Kemudian dari 2012 sampai dengan 2024, apakah tidak ada pemeriksaan BPK yang dilakukan setiap tahun untuk memberikan rekomendasi kenaikan UKT sudah harus dilakukan? Sudah, tapi teguran yang terakhir yang tahun 2022 itu mungkin tembusannya sampai ke kementerian, sehingga karena rekomendasinya rektor Unsud diwajibkan untuk menghitung ulang UKT maupun IP yang ada karena sudah tidak mewadahi operasional pendidikan Unsud. Jadi bukan Unsud tidak bisa menggunakan uang dengan baik, tapi BPK sudah mengingatkan bahwa Unsud harus merasionalisasi lagi UKT maupun IP. Baik, jadi dari 2012 sampai dengan 2024 tidak pernah ada kenaikan UKT, tapi sudah ada rekomendasi dari BPK. Jadi selama ini apakah operasional di kampus Unsud ini bisa tertutup dengan uang UKT yang ada dari 2012 sampai dengan 2024? Saat ini memang tidak memadai, makanya usaha kita lewat RGU itu juga menutup uang-uang yang biaya operasional yang kita gunakan. Jadi kita punya usaha peternakan, punya usaha lainnya, kerjasama dan sebagainya, itu semuanya untuk operasional, bukan kementar mahasiswa kan
apakah tidak ada lain selain UKT. Kita sudah menggunakan upaya penuh, apalagi 2 tahun terakhir itu CSR yang masuk kita gunakan untuk beasiswa, Baik. untuk Jadi membiayai mahasiswa. Jadi Pak Nur, orang yang apa tidak mampu pasti alasannya Pak Nur? terwadai oleh itu. Pak Nur, apa alasannya mengapa tidak dilakukan kenaikan UKT itu di setiap tahun setelah ada rekomendasi, apalagi Anda mengatakan kalau dana operasionalnya sebenarnya tidak tertutup, maka sampai harus mencari dana lagi dari tempat lain, misalnya dari peternakan tadi Anda katakan. Ya, kita kan BLU, jadi semua aturan ada dasarnya, ada perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya juga kita tidak mengusulkan. Karena pada tahun 2016 ya, kita tidak melakukan penyesuaian. Kemudian 2020 kita sudah mengusulkan tapi tidak mendapat persetujuan. Dan 2022 itulah yang diingatkan oleh BPK sekali lagi. Kemudian tahun 2024 kita melakukan adaptasi penyesuaian UKT ini. UKT ini juga tidak sepenuhnya mahal. Itu yang paling mahal itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang mampu artinya. Karena pada tahun 2023, tahun 2023 itu ada orang tua mahasiswa yang penghasilannya 120 juta per bulan. UKT-nya kenanya hanya 3 juta. Oke, Pak Nur, orang tua juga tanya bahwa Oke, Anda menjelaskan kalau UKT ini kan memang ada golongan dan kategorisasinya, tapi pada saat melakukan kenaikan UKT ini, tapi dalam jangka waktu sekian lama tidak pernah ada kenaikan sama sekali, maka menimbulkan protes dari mahasiswa sekarang karena naiknya berkali-kali lipat. Apakah hanya menunggu perintah saja atau ini ada kebutuhan atau urgensinya, jadi perlu dinaikkan begitu Pak Nur? Ya tentunya operasional itu yang sangat dibutuhkan, bukan kita menaikkan atas dasar yang lain, atas dasar evaluasi diri, kemudian pengarahan dari BPK, kemudian pengarahan dari Kemendikbud, peningkatan kualitas. Jadi dan UKT itu tidak semata-mata mahal yang level 8 itu tidak. 20% itu untuk level 1, 2. Sehingga level 1, 2 itu per semesternya hanya 500 untuk level 1, 1 juta untuk orang tidak mampu. Baik, tapi jadi, ada yang naik sampai dengan 5 kali lipat ya Pak Nur ya? 8. Tapi yang naik sampai 5 kali lipat ada untuk golongan tertentu? Iya, itu level 8 memang ada kenaikan lebih banyak. Tapi ini bukan untuk orang-orang yang tidak mampu, bagi orang yang mampu, yang sangat mampu. Jadi kita berkeadilan lah. Pesan Pak Rektor juga sama Kemendikbud sama bahwa bagi orang nggak mampu harus bisa kuliah di Unsud. Baik, ya jadi intinya adalah ada kenaikan, memang angkanya bisa sampai 5 kali lipat dan kemudian menuai demonstrasi ataupun protes dari para mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih Pak Nur Farid sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.